Maju! Jangan! Jangan! Kita akan terjebak di dalamnya. Orang-orang mereka jauh lebih banyak. Suara Nambi kini menyeruak di antara para prajuritnya. Raden Wijaya dan Paman Busora ada di dalam. Mereka bisa dikepung oleh musuh. Kita hajar saja orang-orang yang berada di luar Jepuri. Lalu bagaimana dengan mereka berdua? Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Arda Raja kemudian mengalah dan kembali menyerang musuh diikuti oleh para prajuritnya. Sementara itu, di perbatasan utara, usai menolong dua orang prajurit yang terluka, Lembu Kapetengan dan Wirota Wirogati kemudian bergegas menyusul kembali ke istana. Mata kedua Arya Singosari ini terbelalak di atas mulutnya yang menganga, tidak percaya ketika mendapati istana kini telah menjadi lautan api. Amarah mereka memuncak ketika dilihatnya banyak panji gelang-gelang yang berkibar. Gelang-gelang tidak main-main. Mereka meratakan istana Singosari. Geraham Wirota Wirogati gemeretak menahan aliran darah yang kini sontak mendidih di dalam nadinya. Karangabang. Mereka menyerang kita dari utara dan selatan. Tidak kuasa menahan gejolak amarah itu, Wirota Wirogati kemudian berteriak histeris sambil menjejak pada kedua perut kudanya. Kuda itu kini terbawa amarah dari majikannya. Ringkihnya garang membelah angkasa. Tombak Wirota Wirogati kini menyambar-rambar laksana halilintar yang merusak langit. Ia merobek batok kepala puluhan prajurit gelang-gelang yang kini berusaha untuk menghadangnya. Tidak ada satupun lawan yang kuasa menandinginya, bahkan anak panahnya sekalipun. Belum juga usai menghabisi lawan, mata Wirota Wirogati tersita oleh serombongan prajurit gelang-gelang yang sedang menggiring 4 orang perempuan. Mereka melintas di antara kuil-kuil di depan Arca Agastya. Mereka kemudian menuruni 10 anak tangga batu di antara 2 obor yang masih menyala terang benderang. Dengan sangat jelas kini terlihat keempat perempuan itu sedang dipaksa untuk meninggalkan istana. Dari busana yang dikenakannya, Wirota Wirogati mengenal siapa mereka. Aku harus bisa menyelamatkannya. Wirota Wirogati kini menjadi gemas. Diputarnya kuda tunggangannya menuju serombongan prajurit yang baru saja keluar dari istana itu. Laki-laki itu kini meninggalkan lawan berkelahinya. Para penculik! Wirota Wirogati sedikit mengangkat tubuhnya dari pelana, menyabetkan tombaknya ke samping hingga merobek pada dada prajurit musuh 5 langkah di depan Gayatri. Perempuan itu kemudian terkejut dan menoleh. Dilihatnya seorang pemuda tampan dengan alis yang sedikit tebal tersilam oleh kabut dini hari. Gayatri mengenal dengan baik pemuda itu, salah satu sahabat dari Raden Wijaya. Hatinya kini berbunga-bunga di tengah rapatnya pengamanan prajurit musuhnya, mengharap adanya pertolongan dari laki-laki yang baru saja muncul itu. Minggir, ini bukan urusanmu. Punggawa gelang-gelang kini menghadapi Wirota Wirogati. Kembalikan Gusti Putri kepada kami. Dia terlalu mulia untuk mencari umpan dari rajamu. Raja kami menghendakinya. Hanya binatang yang tidak tahu malu. Sedetik kemudian pertarungan tidak terhindarkan. Namun Arya Singosari itu terlalu tangguh bagi musuhnya. Beberapa kali punggawa gelang-gelang itu terpojok. Pada saat itu kemudian muncullah Kalabudut, salah seorang panglima kerang gelang-gelang yang lain. Ia membantu punggawanya. Kini Wirota Wirogati berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Serangan kedua orang musuhnya itu masih ditambah lagi oleh beberapa orang prajurit yang mengeroyoknya. Dan hal itu ternyata membuat Wirota Wirogati kewalahan. Dirinya
tidak lagi mampu merebut Gayatri dari tangan musuhnya, sehingga semakin lama ia menjadi semakin terdesak sehingga jaraknya dengan Gayatri semakin jauh. Di belakangnya, Lembu Kapetengan tengah berhadapan juga dengan dua orang musuhnya sekaligus, Mantri Bowong dan seorang punggawa gelang-gelang yang lain. Tidak gentar, Lembu Kapetengan kini berhadapan dengan dua musuhnya yang mempunyai kesaktian amat tinggi itu. Pertarungan satu melawan dua orang itu justru nampak mengerikan bagi yang melihatnya dari jarak dekat. Setiap terjadi benturan pukulan selalu mengeluarkan suara yang mendebarkan dada. Di tempat yang lain, di lorong rahasia yang menghubungkan dalam ageng dengan Regol Cepuri, tembok bagian dalam istana utara, Raden Wijaya dan Lembu Sora dapat berkuda dengan leluasa tanpa diganggu oleh prajurit dari musuhnya. Patih Mahesa Mundarang dan pasukannya tidak mengetahui adanya lorong itu. Mereka berdua tidak berhasil menemukan keluarga istana yang masih tersisa, bahkan yang telah mati sekalipun. Kemana mereka? Mata Lembu Sora tidak berhenti menelusuri setiap sudut ruang di dalam istana itu. Begitu keluar dari pintu Cepuri yang atapnya melengkung, mereka sampai pada jajaran puri-puri istana yang telah hangus terbakar dan reruntuhan istana lainnya yang telah porak-poranda. Hampir tidak tersisa lagi keindahan dari istana itu. Begitu kejam gelang-gelang. Hancur kini hati Raden Wijaya. Mata kedua orang itu kembali terus menggerayangi setiap sudut ruangan, dan sisa-sisa kemegahan Singosari kini telah musnahlah sudah. Redam hatinya. Hampir tidak kuasa ia menahan pilu yang membludak. Sekejap kemudian, tiba-tiba Raden Wijaya melihat seorang perempuan yang tengah berusaha mencari-cari tempat berlindung di antara reruntuhan dan puing kobaran api. Diajeng! Perempuan yang dipanggilnya itu menoleh dalam keremangan, namun matanya tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang dilihatnya. Kemudian ia bersiap berlari kembali, namun ditahannya langkah kakinya. Diamatinya sekali lagi wajah orang yang memanggilnya. Tidak terlihat jelas karena sinar rembulan telah tertutup rindangnya pohon ketapang di belakang orang yang memanggilnya. Sedangkan pandangan matanya masih silau karena nyala api di depannya. Namun perempuan itu rasanya mengenal suara orang yang telah memanggilnya. Kang Mas Wijaya. Perempuan itu kemudian mengurungkan niatnya untuk mencari tempat berlindung dan kemudian berlari menghampiri Raden Wijaya. Dua orang berkuda yang sebelumnya disangka musuh ternyata adalah suaminya dengan salah satu perwira tinggi kerajaan. Suara riuhnya peperangan hampir membuat Tribuaneswari, perempuan itu, tidak mengenal suara Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian segera meraih tubuh istrinya dan dibimbing ke atas punggung kuda untuk menjauhi kobaran api. Raden Wijaya memberikan sesuatu untuk dipegang Tribuaneswari karena tangan satunya harus memegang tali kendali kuda. Benda yang mirip tombak itu menjadi lebih gemerlap di tangan Tribuaneswari. Tangkap mereka! Terdengar kini suara mengejutkan disertai munculnya Patih Mahesa Mundarang dan pasukannya. Jaraknya masih cukup jauh, namun mata Mahesa Mundarang dapat menangkap gelagat mereka. Mundur! Ayo kita mundur! Kuda Raden Wijaya kemudian melompat menghindari Mahesa Mundarang karena sedang dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Arda Raja kini kaget ketika melihat Raden Wijaya tiba-tiba sudah ada kembali di antara mereka, dan lebih tidak percaya lagi ketika melihat tombak Pataka Sang Dwija Naga Nareswara berhasil diselamatkan dari tangan musuh dan sudah berada dalam genggaman erat Tribuaneswari. Dia berhasil menyelamatkan tombak pusaka kerajaan itu. Arda Raja kini tidak bisa menutupi kekagumannya. Sesaat setelah mendapat perintah mundur, ketiga perwira tinggi dan 7 orang Arya Singosari, yaitu Lembu Sora, Nambi,
Ardaraja, Banyak Kapuk, Medang Dangdi, Lembu Kapetengan, Gajah Pakon dan Pamandana, serta Maheso Pawakal dan juga Wirota Wirogati yang sedang menghadapi musuhnya masing-masing, kemudian memutar kuda dan meninggalkan lawan bertempurnya. Para petinggi istana itu kemudian memacu kudanya keluar dari benteng, diikuti oleh sepasukan prajurit yang sejak tadi mengiringnya di Mameling. Perintah mundur itu telah menempatkan Wirota Wirogati dalam pilihan yang sangat sulit. Sorot mata yang penuh harap dari Gayatri di antara butiran kabut telah membuatnya tidak tega untuk meninggalkannya. Namun, dua pimpinan prajurit musuh yang sedang dihadapinya kali ini juga tidak mudah untuk ditaklukkan. Maafkan aku, Gayatri, bisinya sembari tangannya menangkis pukulan musuh untuk yang terakhir kalinya. Nanti kami akan datang untuk menjemputmu. Wirota Wirogati kemudian menjejak perut kudanya. Kala Pudut kini membiarkan musuhnya untuk pergi meninggalkannya. Kepergian sahabat Raden Wijaya diiringi sorot mata kekecewaan putri bungsu dari Kertanegara itu. Wirota Wirogati tidak mungkin melanjutkan usahanya untuk membebaskan Gayatri. Kekuatan musuh yang sedemikian besar kemudian diputuskannya untuk mengikuti Raden Wijaya melarikan diri menuju ke arah utara dan meninggalkan Gayatri beserta dengan 3 orang dayangnya dalam cengkraman musuh. Kala Pudut, Maheso Mundarang kemudian memanggil anak buahnya. Cari dan tangkap keluarga istana yang masih tersisa. Bagi pasukan menjadi 2 kelompok. Hadang mereka dari barat. Baik, Kakang. Dan kau Mantri Bowong, bergabunglah denganku di timur. Kita lakukan cara apa saja untuk menangkap Wijaya dan juga keluarganya yang lain. Patih Maheso Mundarang kini bersiap memacu kudanya, namun kemudian dihentikannya kembali. Ingat, jangan kalian sentuh Pangeran Ardaraja. Mantri Bowong kini mengangguk. Kemudian kedua orang pembantu Maheso Mundarang itu segera memacu kudanya diikuti oleh pasukannya masing-masing. Di utara istana, Raden Wijaya memacu kudanya sekencang mungkin diikuti oleh para pengiringnya. Kenapa jadi begini, Kang Mas? Menetes kini air mata Tribuaneswari. Aku sangat khawatir kita tidak bisa bertemu kembali. Raden Wijaya tidak mampu menjawab pertanyaan dari istrinya itu. Mulutnya masih tertutup rapat. Kekalutan kini telah memenuhi rongga kepalanya. Masih ia harus berpikir dan mengatur rencana arah mana yang harus dituju untuk melarikan diri. Semakin lama, kuda-kuda itu dipacu semakin cepat diiringi oleh prajurit yang telah berkurang jumlahnya. Tidak lebih lagi dari 500 orang. Sebagian telah gugur di Mameling dan sebagian lagi telah gugur di istana. Menjelang tanah berbukit miring, Raden Wijaya kemudian memberi perintah kepada Nambi di depannya. Nambi, setelah menyeberang sungai itu, kita akan belok ke kiri. Arah desa Bungkal, Raden. Benar, kita akan hadang mereka di sana. Tribuaneswari kini penasaran. Kang Mas, sudah habiskah masa depan Singosari? Aku juga tidak menyangka gelang-gelang sedemikian tega menghancurkan istana kita. Akhirnya Raden Wijaya kini membuka mulutnya. Kekhawatiran Paman Raganata dan Paman Arya Wiraraja dulu benar-benar beralasan, Kang Mas. Tribuaneswari kini semakin erat mencengkram bulu surai di tengkuk kudanya. Matanya tidak sempat lagi melihat butir-butir embun di dedaunan yang berkilat keperakan ditempa oleh sinar rembulan. Bagaimana dengan nasib Kanjeng Romo dan Ibu? Raden Wijaya menjawab pertanyaan istrinya dengan memacu kudanya lebih cepat. Sejenak tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka berdua.
Hanya desah nafas kuda yang sahut-menyahut yang terdengar mengisi perjalanan malam terdengar silih berganti. Angin utara yang menjemput bukit kini tersibak oleh serombongan anak manusia yang sedang melarikan diri. Sudahlah Diajeng. Yang penting, Dewata telah menyatukan kita kembali. Setelah ini, kita pikirkan bagaimana menyelamatkan yang lain. Raden Wijaya dan pasukannya masih dikejar oleh Maheso Muntarang dan juga para prajuritnya hingga di pinggiran hutan di desa Bungkal. Setelah menemukan tempat bertempur yang menguntungkan, Raden Wijaya kemudian melambatkan kudanya. Ia berhenti di atas tanah sawah yang baru saja selesai dibajak. Raden Wijaya memandang ke bawah. Nampak tanah yang berlumpur yang kini masih banyak digenangi air di sela-sela gunungan kecil. Suara kecipak air menjadi sangat ramai terinjak oleh kaki-kaki kuda. 2 ekor katak di tepi pematang itu kemudian serentak menghentikan kidungnya. Belum lagi menarik nafas lega, tiba-tiba saja musuh telah ada dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam puluhan depa. Kuda dari gelang-gelang berlari lebih cepat bila dibandingkan dengan mereka, apalagi dengan memotong jalan. Bagi Raden Wijaya, tidak ada lagi pilihan lain kecuali harus menghadapinya. Peperangan di atas tanah miring kini meletus, membubarkan sekawanan puyuh di tepi sawah, dan paruhnya menjiat gregetan mengampat kedamaian tidurnya yang terampas. Pasukan Raden Wijaya kini berhadapan dengan pasukan Patih Maheso Muntarang di tengah-tengah tebalnya kabut dini hari. Peperangan ini sangat berbahaya karena gelapnya alam sekitar telah menjadikan mereka sulit untuk membedakan mana kawan dan lawan. Satu-satunya yang bisa membantu hanyalah seberkas cahaya rembulan yang masih tersisa menyelinap di sela-sela awan yang menyinari kain geringsing, memantulkan cahaya sehingga menghindari salah sasaran. Rembulan yang sedang berpihak kepada gelang-gelang seperti sengaja menunjukkan di mana orang yang diincarnya. Menyinari tombak Pataka Sang Dwija Naga Nareswara yang kini telah diikat erat di punggung Raden Wijaya. Maheso Muntarang berhasil kini melihatnya. Kudanya kemudian melompat dengan ringkihnya yang keras menyerang Raden Wijaya dan istrinya yang telah terpojok tepat di depan sebatang pohon keben yang besar. Lembu Sora kini bertindak. Dengan sangat cepat, kudanya kemudian melompat di antara keduanya. Ia menghalangi niat Maheso Muntarang untuk menghabisi sahabatnya itu. Hanya Patih yang paling busuk, yang melaksanakan perintah yang busuk pula, hardik Lembu Sora. Minggir, aku bukan tandinganmu. Hadapi aku dulu. Lembu Sora kini menantang. Lembu Sora tidak gentar dalam menghadapi pejabat tinggi dari gelang-gelang yang bertubuh lebih besar dan kekar itu. Bahkan adik dari Arya Wiraraja itu terus menghadang dan menghalangi kuda dari Maheso Muntarang sambil terus menangkis serangan lincah pedang musuhnya yang berkilat-kilat memantulkan cahaya sinar rembulan. Menyadari Patihnya mendapat lawan yang tangguh, prajurit gelang-gelang tidak tinggal diam. Sejurus kemudian sebatang tombak melesat di tengah-tengah pasukan gelang-gelang di tengah hingar-bingar gelekar perang yang merobek keheningan malam dan sibuknya menghadapi lawan. Daun telinga Lembu Sora kini menangkap suara desing tombak itu. Sang pelempar tombak itu tidak pernah tahu bahwa Lembu Sora bukanlah prajurit yang tidak terlatih dalam merasakan getar suara gesekan udara dengan benda tajam seperti itu. Berputar kini kuda Lembu Sora. Dengan tangkas ditangkapnya gagang tombak itu, kemudian diputar dan dilontarnya kembali ke asalnya, dan hanya dalam satu gerakan. Lontaran yang tidak direncanakan itu ternyata jitu. Lontaran itu kini menembus dada sang empunya, menghancurkan paru-parunya, dan darahnya kini telah menyirami tanah berlumpur, membuat punggung seekor keong sawah di dekatnya berubah warna menjadi merah. Maheso Muntarang kini tercengang melihatnya. Namun hanya sesaat, kemudian ia mengambil kesempatan untuk menyerang Raden Wijaya. Awas Raden! Lembu Sora terlambat mendekati Raden Wijaya
hingga kemudian tersusul oleh Maeso Muntarang. Raden Wijaya memutar kudanya ke kanan namun terlambat. Patih gelang-gelang itu sudah menghadang lagi di depannya. Terkejut menantu dari Kertanagara itu, ia tidak sempat lagi berpikir panjang untuk melayani musuhnya. Dengan membungkuk, pedang di tangan kanannya kini menyerok gunungan tanah berlumpur dan mengibaskannya ke depan. Hanya itulah gerakan satu-satunya yang dapat dilakukannya dalam keadaan terpojok. Lumpur itu kini menutup sebagian wajah dan juga dada dari musuhnya. Gerakan pedang berikutnya sangat cepat menuju ke leher musuhnya, namun gerakan itu meleset. Sabetan pedang itu ternyata hanya menggores sedikit di lengan kanan Maeso Muntarang. Kuatnya sabetan senjata itu membuatnya terlepas dari genggaman tangan Maeso Muntarang, disusul tubuhnya yang kini juga terjengkang dari punggung kudanya. Berdebah, keluh Maeso Muntarang di atas tanah sambil ia membersihkan wajah yang kini telah belepotan lumpur. Patih itu kini terjengkang, sebagian tubuhnya terendam air sawah hingga pada sebatas pusar. Kedua matanya terasa pedih karena sebagian butiran lumpur kini telah masuk ke dalam kelopaknya. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Raden Wijaya dan pengikutnya untuk kemudian berlari kembali. Pasukan gelang-gelang kini telah bersiap mengejarnya, namun patihnya kini mengangkat tangan kanan membiarkan musuhnya untuk kemudian pergi. Gusti Patih, mengapa mereka tidak kita kejar? Mantri Bawong kini heran kepada patihnya itu. Akibat kelalaianku, lumpur ini sudah cukup mencoreng wajahku sebagai patih gelang-gelang. Para dewalah yang telah menyelamatkan nyawanya. Maeso Muntarang kini beralasan. Walaupun sedikit samar karena kelopak matanya masih tertutup air kotor dan lumpur, Maeso Muntarang sempat menatap punggung Lembu Sora yang telah berhasil menghalanginya untuk membunuh Raden Wijaya. Tatapan itu kini penuh dengan dendam. Dengan mengotori tanganku atau tidak, aku bersumpah, suatu saat akan aku kuras juga darah dari Lembu Sora. Setelah matanya dirasa terang, kembali Maeso Muntarang tidak lagi melihat para pelarian dari Singosari itu. Mereka telah lenyap ditelan oleh rimba dan kabutnya dini hari. Tidak lama sesudah itu, pasukan gelang-gelang meninggalkan desa Bungkal, kemudian bergerak kembali ke selatan menuju ke istana Singosari. Tebar para telik sandi kita di semua jalur utara. Pasukan tempurku harus berhasil membunuh atau menangkap mereka sebagai tawanan gelang-gelang. Patih Maeso Muntarang kini memberi perintah. Hari-hari yang pilu kini berlalu. Jauh di barat Singosari, di atas kursi singgasananya, Jaya Katuang sedang tersenyum puas selesai menerima berita Singosari telah runtuh dan Kertanegara, ipar dan sekaligus besannya, telah dikirim ke Jinalaya oleh patih kesayangannya, Maeso Muntarang. Harta rampasan perang kini terhampar di lantai balirung, kerlap-kerlipnya memancarkan kekuatan yang tidak ternilai harganya. Sebatang tombak Bataka sang Padmanabha Wiranagari tergenggam erat di tangan kanannya. Sepasang mata raja gelang-gelang itu menatap pusaka rampasan itu dengan tidak berkedip. Pusaka yang tidak sempat diselamatkan oleh Raden Wijaya. Dengan demikian, maka terlampiaskanlah sudah dendam membara yang telah dipendam 7 dasawarsa silam. Jaya Katuang masih teringat kisah cerita turun-temurun dari moyangnya. Dengan dukungan penuh para Brahmana, kerajaan nenek moyangnya di Kediri telah digulingkan oleh Ken Arok, nenek moyang dari Kertanegara di Ganter pada tahun 1222 Masehi. Itulah sebabnya bagi Jaya Katuang, peristiwa ini sangatlah pantas terjadi. Mulai esok hari, burung-burung akan semakin riang bernyanyi di gelang-gelang. Di tengah banjir darah dan air mata yang menggenang di Singosari,
Wangsa Isyana telah mendapatkan kembali tahtanya setelah sekian lama dianggapnya telah direbut oleh Wangsa Rajasa. Kekuatan pertahanan Singosari sebenarnya tidak mudah ditundukkan jika saja Jaya Katuang bukanlah seorang ahli taktik perang sama beda danda yang bersumber dari kitab Artasastra. Untuk menaklukkan musuh, seorang raja harus mencari sekutu. Dan sekutu itu telah datang sendiri dari Sumenep dan memberikan jalan kepada penguasa gelang-gelang itu untuk meraihnya dengan sangat mudah. Sejak dikukuhkannya menjadi Adipati Sumenep pada tanggal 31 Oktober tahun 1269 Masehi, Arya Wiraraja tidak pernah melupakan sakit hatinya pada Kertanegara. Hari demi hari terlewati dengan penuh rasa kekecewaan. Selama menjadi Adipati Sumenep, Arya Wiraraja selalu berusaha mencari kesempatan untuk melampiaskan ganjalan hatinya. Suatu ketika, tibalah waktunya bagi pejabat Singosari asal desa Naka itu untuk bertindak tepat pada saat Singosari sedang menghabiskan kekuatan prajuritnya dalam ekspedisi Melayu. Jaya Katuang tidak yakin begitu saja dengan sanepo yang dikirim oleh Arya Wiraraja melalui gulungan lontarnya. Bahkan ia tidak mau mengambil resiko yang terlalu tinggi, sehingga siasat beda kini digelar untuk mengalihkan perhatian kekuatan Singosari ke desa Mameling. Dengan cara itu, Jaya Katuang telah berhasil memecah belah kekuatan musuhnya. Telik Sandi Gelang-Gelang bekerja dengan sangat baik, menyerap seluruh kelemahan dan juga kekuatan Singosari dari luar dan dalam istana. Setelah diyakini pertahanan istana Singosari tidak tercukupi, maka tibalah waktunya untuk danda menghantam musuh ketika dalam keadaan lemah. Pasukan Gelang-Gelang digelar sepapan dengan Makoro Wiyuha berkekuatan penuh. Para prajurit Gelang-Gelang kini menyerang musuhnya dari dua arah, sehingga rontoklah kekuatan perisai pewaris Wangsa Rajasa itu pada saat lautan bunga sedap malam tengah menebarkan aromanya pada sudut-sudut taman istana. Sekali lagi, senyum Jaya Katuang terkembang di tengah belayan lembut tangan selir-selirnya. Ia menikmati gending yang berirama nakal selepas tengah malam itu. Ia juga memastikan jagat indahnya tidak berhenti hingga pagi menjelang. Di luar benteng istana kecilnya, Gelang-Gelang kini telah terlelap.